Lo, ini banku kenapa ya kok gerak-gerak sendiri ya? Waduh, servonya kena iki. Yakin servonya ini. Ini setelah saya lepas servo saya, coba saya kasih sambung tanpa beban. Jadi coba cobain. Ya. Nyalain remote-nya. Lu. Tuh, lihat tuh. Bisa gerak sendiri ternyata. Servoku error. Servoku rusak. Makanya kok tadi bannya goyang-goyang sendiri, ternyata dari servonya sudah seperti ini. Ini remoteku netral ya. Remoteku nggak mencet apa-apa tuh, nol, steeringnya nol, tapi servonya kayak gitu. Medeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dolanan Bapak-Bapak. Hari ini kita akan bahas salah satu penyebab servo cepat rusak. Jadi ini adalah ciri-ciri servo itu bermasalah atau servo belok itu bermasalah atau rusak. Yang pertama tadi tremor itu bergetar kayak punya saya ini ya. Ini posisi netral, remote-nya netral, tapi tiba-tiba kadang dia gerak-gerak sendiri. Nah, ini istilahnya tremor atau bergerak. Ini kenapa sih kok bisa seperti ini? Karena biasanya sensor di servonya sudah mulai lemah. Itu kan ada sensor untuk belok kanan belok kiri gitu ya, tergantung dari intensitas arus yang masuk ke servo, dan memang sudah rusak ya, konslet gitu ya, kemasukan air juga bisa. Lalu nah, ini yang faktor yang paling banyak itu karena EPA-nya tidak diatur. Nah, ngomongin EPA itu apa sih? Settingan EPA itu adalah endpoint adjustment. Itu fitur untuk mengadjust titik akhir servo. Nah, jadi untuk ngatur supaya servo ini beloknya nggak mentok ya, nggak terlalu mentok ke kanan, nggak terlalu mentok ke kiri. Saya inget pernah servis mobil di salah satu bengkel resmi mobil di kota Semarang itu. Beliau menginformasikan end rack atau steer rack mobil saya itu sudah bunyi. Nah, itu karena apa? Terlalu sering dibelok mentok dan nahan, karena kan power steering ya. Nah, ternyata kalau di mobil itu ya, power steering di mobil itu kalau sering dimentok sampai dibelokin sampai mentok itu, walaupun dia sudah mentok, power steering itu kan itu mompa terus pompanya. Nah, itu yang membuat akhirnya kelamaan rack steeringnya yang kena atau power steeringnya yang kena. Jadi bisa dibilang beloknya sudah mentok tapi kita paksa untuk nahan. Nah, gitu loh, jadi power steeringnya nahan. Sama kayak servo ini kan dialiri sama listrik ya, dialiri sama listrik dari baterai yang ngatur dari remote. Nah, kalau biasanya kalau kita main hasil kan dibelokin. Nah, dibelokin kadang saya pun juga ngerasain, saya itu juga ngalamin waktu belok itu kan sudah mentok tapi kita tahan terus nih, dibelokin sampai mentok, tahan terus seperti itu. Nah, ini sama, waktu dia sudah mentok, ban sudah belok mentok, walaupun sudah berhenti nih karena stuck gitu ya, karena di sehab atau di gardan itu kan ada stopper seperti itu. Nah, tapi karena kita paksa terus untuk kanan nih, kita tahan terus kanan terus itu ya, akhirnya listrik itu ngalir terus ke servo, dan servonya yang akhirnya itu memaksa atau menahan supaya dia tuh kanan terus atau menahan untuk belok terus. Nah, lama kelamaan sensor kemudian motor itu juga bisa bermasalah. Ini sih salah satu penyebab servo itu cepat rusak itu ya, salah satunya kayak gitu. Jadi endpoint adjustmentnya atau EPA di remote itu nggak diatur. Nah, sekarang pertanyaannya, cara ngaturnya bagaimana dan cara amannya bagaimana ya supaya servo itu awet. Kalau di mobil asli yang saya ketemu nih sama service advisor-nya itu bengkel resmi itu, Pak. Beliau menyarankan ya kalau belok jangan sampai mentok gitu, dia diperkirakan karena radius putar mobil itu kan
beda-beda. Nah, mobil saya yang saya pakai mobil keluarga itu termasuk radius puternya yang cukup besar. Jadi kalau memang waktu kita muter balik atau belok itu, waktu kita contoh nih muter setir itu sudah belok, ya sudah nggak usah ditambahin lagi sampai mentok, atau nggak harus sampai mentok ya. Kalau memang mentok itu, mentok ini contoh nih kita belok mentok tek gitu ya, itu kalau bisa jangan lama-lama, langsung dibalikin sedikit. Nah, supaya apa? Supaya tadi power steering itu tidak bekerja terlalu keras dan nanti bisa awet kaki-kaki mobilnya ya. Begitu juga ini juga saya aplikasikan di servo, jadi supaya servo itu beloknya supaya awet gitu ya. Jadi diminimalisir belok terlalu ke kanan. Nah, kalau di servo ini bisa kita atur EPA-nya. Setting EPA kita bisa lakukan dari remote. Jadi nyalain dulu RC-nya, remote-nya sambungin gitu ya. Ini kebetulan saya pakai Radio Link RC4GS. Kalau di RC4GS itu seperti ini, masuk ke, nah sudah ada menu EPA. Kalau remote paman-paman pakai Sanwa atau pasti ada, cari fitur namanya EPA gitu ya. Masuk ke EPA. Nah, oh ini EPA untuk steering, ini EPA untuk throttle. Jadi EPA itu kalau di remote digital bisa dipakai untuk ini, ngatur endpoint dari steering, throttle juga bisa kita kurangi, channel 3 atau pengaturan channel-channel ini bisa kita atur juga itu ya, dan bisa untuk kanan sama kiri, kanan kiri gitu ya. Nah, ini kalau di remote analog itu ada di remote analog nih, kayak ini punya saya ini remote analog bawaan Freeman itu di sini nih. Nah, ini kan biasanya ada throttle tip. Nah, ini nih ST steer direction ini loh. Jadi ini bisa untuk ngurangi sama nambahin tadi endpointnya juga. EPA-nya remote manual tuh ini ya. Cuma kalau digital tadi kan bisa kanan sama kiri sendiri-sendiri, kanan berapa, kiri berapa. Kalau ini dia dua-duanya. Nah, kalau di remote analog itu dua-duanya, tapi lumayan lah, bisa untuk ini, bisa untuk ngurangin ini endpoint juga, bisa setting EPA juga. Oke, kita kembali ke sini. Ini karena remote saya baru, karena remote lama saya kan mati. Ini dapat remote baru, settingannya belum saya rubah, makanya masih 100%. Nah, jadi ini kalau belok kanan sama belok kiri 100%, artinya servo akan mentok ke 100%. Nah, biasanya kita kurangi itu ya. Nah, pengurangan berapa persen itu menyesuaikan paman-paman. Ada yang 70, ada yang 80, tapi kita coba ini ya, kita coba kurangi ke 90 dulu. Gimana, tinggal turunin aja. Ini 90, kanan juga 90. Nah, itu bagaimana, kita coba buat belok ya. Nah, jadi dia beloknya itu enggak 100%, jadi masih kurang gitu ya, karena saya suka kecot saya suka ban itu ngecot, jadi ini terus balik ya. Masih oke lah. Jadi XVD nya juga kadang kalau terlalu, contoh nih ya, ini XVD itu kan dia bisa belok kecot gitu ya, bisa belok kecot kalau kita 100% gitu. Nah, pernah nggak sih paman-paman waktu jalan itu dia gasnya itu ngek seperti itu? Nah, karena XVD nya mentok. Nah, jadi dia nggak bisa lancar beloknya kanan kiri gitu ya. Nah, ini ya, jadi nggak lancar ini karena kementok sama XVD. Itu juga untuk keawetan XVD juga. Jadi tadi 90 sih sudah oke sih, 90. Coba kirinya 90, kanannya 90. Oke, masih oke, kanannya gimana, jadi oke, lancar. Ini yang kirinya masih nyendat-nyendat. Coba saya kurangi lagi, kanan deh, yang kiri ke 85, Pak belok ya. Nah, lumayan nih, sudah lancar, nggak kayak tadi. Nah, kanan kiri itu menyesuaikan kit masing-masing ya paman. Jadi di servo itu kan ada servo horn. Servo horn itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu juga menyesuaikan. Kalau pendek mungkin bisa 90-90, tapi kalau panjang bisa lebih pendek lagi seperti itu. Nah, kayak gitu paman-paman, untuk setting EPA seperti itu bisa masuk ke sini ya, menyesuaikan. Oke, segitu dulu paman-paman, umum semua tips kali ini dari dolanan bapak-bapak.
Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Like videonya kalau suka. Yang punya ini nih, yang mau nambahin mungkin saya kurang settingannya atau bagaimana, atau mau sharing pengalaman dengan EPA, boleh dong komen-komen di kolom komentar teman-teman. Kita bisa belajar bareng seperti itu, dan teman-teman yang lain bisa mendapatkan ilmu yang benar juga tentang Airshare Venture. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.